calon wisudawan, wisudawati, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Mari kita dengarkan dengan seksama khutbatul wada oleh pimpinan Pesantren Modern Ummul Qura Al-Islami, Kiai Al-Haj Helmi Abdul Mubin LC. Dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para alim ulama yang diundang pada hari ini hanya ke Haji Makmur Zawawi yang kami muliakan, Bapak Camat Luwiliang, Bapak dan Ramil Luwiliang, dan Bapak Kapolsek belum datang. Insya Allah kita tunggu. Yang kami hormati para asatidzah dan ustadzat, wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang telah dianugerahkan, yang telah dilimpahkan kepada kita, baik itu nikmat iman dan Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, nikmat umur panjang, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita diberi kesempatan, diberi kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan tugas kita masing-masing, terutama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami bangga kepada anak-anakku. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena anak-anakku mampu sampai ke batas. Anak-anakku mampu sampai ke garis finish. Padahal disiplin sangat ketat, luar biasa disiplinnya di Pondok Pesantren Ummul Qura ini, ketatnya luar biasa. Tapi anak-anakku mampu menghadapi melalui disiplin-disiplin yang sangat ketat itu. Padahal ujian dan cobaan sangat banyak. Ujian tidak betah, tidak kerasan, ya ingin pindah, banyak banget. Tapi anak-anakku sanggup dan menghadapinya dengan penuh kesabaran dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk hal itu kami sangat bangga. Kami sangat bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mudah-mudahan seterusnya anak-anakku menjadi anak-anak yang kuat, ya, menghadapi ujian-ujian. Ya. Anak-anakku, kami sudah memberi ilmu kepada anak-anakku dari mulai kelas 1 sampai kelas 6. Ada yang hanya 4 tahun belajar di Pondok Pesantren Ummul Qura ini. Ada yang 6 tahun. Kami sudah memberi ilmu. Ilmu yang kami berikan kepada anak-anakku merupakan apa? Merupakan kunci untuk anak-anakku buka khazanah ilmu pengetahuan yang seluas-luasnya.
Ilmu yang kami berikan merupakan bibit yang anak-anakku tanam di tanah yang subur sehingga menghasilkan buah yang selebat-lebatnya. Ilmu yang kami berikan kepada anak-anakku merupakan pondasi untuk dibangun di atasnya bangunan yang kuat dan kokoh. Ilmu yang kami berikan kepada anak-anakku merupakan modal awal untuk dikembangkan sendiri sehingga mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ilmu yang kami berikan kepada anak-anakku merupakan pemanasan dari pertandingan besar yang akan kalian laksanakan. Insya Allah kami sudah ngasih kunci, anak-anakku tinggal buka nanti, tinggal buka di mana khazanah ilmu pengetahuan itu. Mudah-mudahan bekal yang tidak seberapa itu bermanfaat bagi diri anak-anakku, bagi keluarga, masyarakat, agama, bangsa dan negara. Anak-anakku sekalian, apa langkah selanjutnya? Bagi anak-anakku yang mampu, selain tadi diterima 40 anak ya, bagi anak-anakku yang mampu silakan langsung meneruskan studi anak-anakku ke perguruan tinggi baik swasta maupun negeri. Silakan ya, di dalam ataupun di luar negeri. Tadi disebutkan ke Mesir. Mesir itu tadi berapa? Ada 10 apa ada berapa? 11. Di Mesir itu sekarang jumlahnya 55 yang sudah doktor kemarin datang ke sini dan insya Allah mengajar di Institut Ummul Qura Al-Islami. Doktor yang seharusnya dilaksanakan 4 tahun doktor itu ya hanya ditempuh dalam waktu 3,5 tahun. Dikasih hadiah pemerintah setiap bulan dari pemerintah itu, dari Departemen Agama. Beasiswanya itu 30 juta setiap bulan itu. Dan saya sudah ketemu kemarin datang ke sini dan siap untuk mengajar di Institut Ummul Qura Al-Islami. Anak-anakku tadi disebutkan di perguruan tinggi yang diterima jurusan perikanan. Ada alumni Ummul Qura yang di Belgia, jurusannya perikanan. Belgia. Ada yang di Jerman. Ya, kalau di Mesir bukan main, di Yaman. Bahkan kita belum mendengar ini. Siapa yang mau ke Turki nanti? Ya. Ini kesempatan ini. Ya, kakakmu Adillah sudah datang dari Turki dan lagi di sini, lagi di pesantren Ummul Qura ini akan mengajak anak-anakku putra maupun putri untuk belajar di Turki. Ya. Jadi Ummul Qura ini memberi kesempatan untuk belajar di luar negeri dan insya Allah anak-anakku mampu. Ya, mampu. Yang kami butuhkan sekarang alumni Ummul Qura, terutama alumni Ummul Qura 21 ini yang jurusannya kedokteran. Gak ada ini kedokteran ini. Jom angkat tangan yang kedokteran. Gak ada kan? Sampai sekarang gak ada. Padahal ya sebenarnya ada ini satu ini di Yarsi ini. Kemarin ibunya sudah datang ketemu. Kalau anak-anakku putra ataupun putri lulus di kedokteran, saya ikut membantu nyarikan dana. Ikut membantu. Karena apa? Ya, belajar di kedokteran itu biayanya besarnya bukan main. Ya, banyaknya bukan main. Satu contoh, ada Ananda Wilda belajar di kedokteran Fakultas Tarumanegara diterima. Ananda Wilda ini anak yatimah, anak yatim. Ya,
nggak mampu, kami carikan, kemudian ketika kami sudah dapat dana, saya telepon Ananda Wilda itu, tak tahu sudah ada yang mendanai. Rupanya kalau Fakultas Kedokteran itu berlomba-lomba untuk mendanai. Iya betul, umat Islam ini sangat sedikit yang jadi dokter, kalah dengan umat lain. Ya bahkan dokter gigi dikuasai oleh non muslim. Berapa rumah sakit yang non muslim seluam itu, banyaknya bukan main. Bukan kita benci, bukan, biar anak-anakku tergerak. Kalau kemarin di Gontor itu terdengar ada anak santri yang kena COVID-1, langsung bergerak 100 dokter alumni Gontor membela semua. 100 dokter. Kami menginginkan 1000 dokter alumni Ummul Qura nanti. Ya, harus mulai dari anak-anakku. Harus mulai. Sekarang sudah ada bangsa 5 sudah. 5 anak alumni Ummul Qura yang sudah jadi dokter. Ya, kalau sudah yang jadi kiai banyak, ya sudah mulai banyak. Ya, umumnya yang jadi kiai itu alumni dari pondok pesantren Peloso. Ya, makanya anak-anakku putra yang mau menjadi kiai silakan, ya, meneruskan studi anak-anakku di pondok pesantren Peloso. Insya Allah tamat dari Peloso nanti jadi kiai. Jadi kiai insya Allah. Kalau nggak jadi kiai, kalau tamat Peloso itu jadi orang kaya. Mau nggak jadi kiai atau jadi orang kaya? Tinggal milih, mau jadi kiai atau mau jadi orang kaya, silakan. Kalau tamat pondok pesantren Peloso. Makanya yang mampu, saya bilang yang mampu dana, silakan meneruskan ke perguruan tinggi swasta atau negeri. Swasta banyak, negeri tadi yang disebutkan, negeri semua. Swasta juga banyak di Bogor. Berapa jumlahnya? Pakuan, Juanda, kemudian Ibnu Khaldun, Ayuki. Ayuki jangan lupa itu. Ya, Institut Ummul Qura Al-Islami. Insya Allah ya tahun ini atau tahun depan ya kita menunggu selesainya pembangunan itu. Kalau pembangunan yang sedang kita bangun itu selesai, biayanya itu nggak sedikit tuh, 8 miliar lebih itu bangunan itu, belum masjidnya berapa miliar itu. Iya, belum tanahnya susahnya bukan main, 1 meter berapa itu tanah itu. Iya, yang harganya yang sebelumnya 100.000, 200.000, begitu kita butuhkan untuk jalan luar biasa mahalnya itu. Ya udahlah, masalah tanah nggak usah. Insya Allah akan segera kita dirikan akademi perawat. Karena kalau nanti dari akademi perawat bisa langsung ke London. Alumninya tuh bisa langsung, kita mau kerjasama dengan Inggris, dengan Jepang, dengan Emirat Arab, dengan Timur Tengah, kita bisa kerjasama nanti. Ya, yang penting seperti kepala sekolah jangan diem. Di mana ada kesempatan tuh cari di internet kesempatan cari, kasihkan kepada anak-anak ini. Kemarin ada yang ngasih tahu saya, Ustadz, saya mau berangkat ke Uni Emirat Arab. Siapa namanya? Muhammad Fadlillah apa? Ya, pamit kepada saya. Tunggu dulu, saya bilang. Tunggu dulu. Mana alamat kamu? Ya, alamat kamu yang mana? Ini nomor HP kamu. Tolong nanti bantu adik-adikmu. Jangan kamu sendiri yang berangkat. Saya biasa menangis saya. Biasa cengeng saya ini. Ya, nggak ada apa-apa, nangis. Ya, memang saya begitu. Mulai dulu sampai sekarang nangis saya. Cuman kerjaannya, ya, padahal nggak ada apa-apa.
Ya, nggak ada apa-apa, seharusnya seneng. Anak Ummul Qura diterima di perguruan tinggi yang disebutkan termasuk di UI, kan seneng saya, nangis. Ya, ya. Uni Emirat ada, ya. Yang ke Turki ada, nggak apa-apa. Kalau perlu berangkat ke luar negeri semua, nggak apa-apa. Ya, seperti di Ayuki itu. Kalau perlu kuliah kerja nyata KKN-nya itu di luar negeri, di Filipina, di Brunei, nggak apa-apa. Ke luar negeri tambah hebat nanti, ya. Anak-anakku yang langsung melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, nanti di perguruan tinggi di negeri atau swasta akan diuji dengan perempuan yang laki-laki, yang perempuan akan diuji dengan laki-laki. Hati-hati itu, ya. Ada teman saya sudah mau S1 tinggal setahun lagi karena diuji dengan perempuan, akhirnya nikah, nggak dapat S1-nya karena ujiannya itu. Coba dia sabar saja, tinggal setahun lagi sudah dapat S1-nya, nggak dapat akhirnya. Kalau sudah nikah jangan diharap, ya, jangan diharap untuk dapat S1. Makanya anak-anakku jangan tergoda dengan perempuan. Saya mendengar di salah satu perguruan tinggi, apa benar apa tidak ini, ya, kalau istirahat anak Ummul Qura sama-sama anak Ummul Qura saling suap menyuapi, itu kan nggak benar itu. Ya, enggak sah kok, bukan istrinya, belum halal kok saling suap menyuapi, itu enggak benar, akan diuji. Anak-anakku akan diuji, kuat apa tidak, ya. Ya, kalau bisa sampai S1, nanti anak-anakku akan diwisuda sekali lagi, nanti S1. Diwisuda lagi yang ketiga kalinya S2. Iya. 3 kali, nanti diwisuda lagi S3-nya nanti, ya, 4 kalinya diwisuda. Harus kuat. Kalau laki-laki, kalau bisa sampai S2, jangan buru-buru, ya, nggak usah takut. Nanti semakin akhir semakin banyak perempuan yang cantik, ya, nggak usah nyari sekarang kamu, ya. Apalagi sudah pacaran sekarang, wah, iya. Begini, ada anak pesantren Ummul Qura datang ke saya, Ustadz, saya mau nikah Ustadz, saya mau nikah, tapi saya nggak punya uang, nggak punya pekerjaan. Coba bayangkan, coba, saya mau nikah tapi saya nggak punya uang, nggak punya pekerjaan, jangan main-main kamu. Saya bilang begitu, jangan main-main. Kalau anak saya nggak saya kasihkan kepada kamu, orang nggak punya kerjaan kok mau nikah, nggak punya uang mau nikah. Malah jawab itu, anak itu jawab, justru itu saya datang ke sini katanya. Justru saya nggak punya pekerjaan, saya nggak punya uang, datang ke Ustadz, biar Ustadz memberi jalan keluarnya. Enak aja, memang saya apanya, saya bilang. Tuh. Tapi dia alhamdulillahnya begitu saya tanya, kamu sudah S1? Sudah. Punya ayah? Enggak punya. Enggak punya ayah. Ibu? Punya. Alhamdulillah. Saya kasih wirid aja. Jempol kaki ibu tempelkan ke jidatmu. Jempol kaki lah. Jempol kaki ibu yang kanan tempelkan ke jidat kamu. Udah, saya bilang, udah dicatat dengan dia. Ibunya membaca sholawat 21 kali. Langsung mohon, ya Allah, hamba mohon, mudah-mudahan lamarannya ke PT-PT diterima. Besoknya diterima semua. Dia akhirnya mengambil gaji yang paling gede. Waktu itu 4,5 juta itu gaji pertama itu. Kerja di perusahaan pengiriman ikan ke Jepang. Iya.
Ustaz, saya mau ketemu. Nggak usah, tunggu saya di luar Batang. Tunggu saya di luar Batang, ketemu saja di luar Batang, di tempat ziarah itu. Iya, di tempat ziarah. Saya temui setiap, bahkan kemarin saya keluar Batang, sudah mulai dibuka, mulai tanggal 3 Juli dibuka, baru dibuka sudah banyak. Alumni Ummul Qura saya ketemu ada 30 kali. Wah, rupanya ini misi kita sudah berhasil. Iya, paham yang kita ajarkan kepada anak-anak betul-betul diamalkan oleh mereka. Visi, misi kita berhasil. Iya, terus ya akan kita terus tanamkan misi dan visi ini. Ya, akidah ini akan terus kita tanamkan. Senang ziarah para aulia. Ya, bukan hanya ziarah, senang ziarah orang tua, senang silaturahmi ke kiai-kiai yang soleh. Itu 3 yang akan kita tanamkan kepada anak-anakku. 1, istiqomah ziarah kuburan orang tua. Makanya saya sebelum COVID-19 ini, sebelum corona sebelum corona ya, saya pulang 2 bulan sekali ke Madura. Pulang saya, kata guru saya punya guru, 2 bulan sekali nggak cukup. Mulai tahun depan kamu harus 1 bulan sekali pulang untuk ziarah orang tua. Iya, untuk ziarah orang tua. Nanti lihat hasilnya. Makanya kata beliau, kata guru itu, kalau kamu kerjakan 3 hal nggak akan kurang apapun. Mau harta banyak, saya harta, santri banyak, apa yang kurang sekarang? Hanya dengan 3 hal nggak akan kurang apapun. Ya, kerjakan itu. 1, istiqomah ziarah orang tua yang akan bikin berkah dalam hidup, nggak akan kekurangan apa-apa. Ziarah wali, nanti anak-anakku walaupun sebulan sekali istiqomah. Kalau di Bogor ke Habib Abdullah bin Muhsin Alatos, Empang Bogor. Kalau di Jakarta Habib Hussein Ali Idrus, di mana ayo? Kalau di Cirebon saya Sari Budiatullah, kemana? Mana mau di istilahnya itu? Semua ada walinya. Nah, datangi wali itu. Ya, wali. Yang ketiga, istiqomah silaturahmi ke kiai-kiai yang soleh. Datangi. Kalau di Banten tuh Kiai Muhtadi, Kiai Murtado, Abu Ya Mufassir tuh sering datang saya. Kemarin saya ke sana. Kemarin ke Kiai Murtado. Ya, alhamdulillah Kiai Murtado. Ke Syekh Maulana Mansur Cikaduan. Kemarin tuh udah ramai, sudah mulai. Tapi kami izin ke Malang, ke Jawa Timur untuk ziarah Wali Songo yang 12 bis itu belum diizinkan dengan Kapolres di Malang, belum. Jangan. Kalau pribadi mobil kecil boleh. Karena mobilnya ini 12 bis nggak boleh. Anak-anakku kalau tahun depan mau ikut, boleh ikut. Bayar. Maunya gratis. Mau gratis. Ya tenang aja. Ya, doakanlah ya. Doakan saya mudah-mudahan usaha saya berhasil, gitu aja. Udah, ya Allah, hamba mohon mudah-mudahan usahanya Ustadz Helmi bin Abdul Mubin berhasil, gitu aja sudah doanya. Kalau berhasil diundang ini semua alumni 21 ziarah gratis. Ya. Kalau kata saya kalau berhasil, kalau nggak berhasil bayar.
Ya, udah. Akan digoda dan diuji dengan paham-paham yang amburadul lah. Ya. Paham-paham sesat. Ya, seperti ingkarus sunnah, mengingkari sunnah. Nanti ada di perguruan tinggi itu. Hati-hati kalau anak-anakku nggak ngerti, tanya, ya, telepon ustadz-ustadzmu nih, tanya guru-gurumu, tanya, jangan main terima aja. Kemudian paham Syiah lagi. Ya, banyak sekarang sudah masuk ke perguruan tinggi paham Syiah itu. Hati-hati, jangan sampai terjerumus ke paham-paham yang sesat. Ya, jika anak-anakku tidak mampu, ya seperti saya nggak mampu, makanya saya nggak kuliah. Saya tamat Gontor tuh tahun 75, ya, seangkatan dengan Profesor Dr. Din Samsudin, itu satu kelas, satu piring dengan saya itu, Din Samsudin. Dan di Bogor ini banyaknya bukan main teman-teman saya itu yang jadi kiai. Di Banten banyak teman-teman saya jadi kiai. Iya. Tamat tahun 75, 76, 77, 78, 79, enggak kuliah saya. Putra, enggak kuliah. Enggak. Mengabdi saja. Mengapa? Enggak mampu. Makanya ketika diuji, saya tahun 79 akhir diuji untuk meneruskan studi di Madinah. Saya diuji, mengapa kamu 5 tahun nggak belajar? Saya orang nggak mampu, saya bilang. Saya orang yang nggak punya, saya orang nggak mampu. Kalau saya mampu mungkin kuliah saya bilang. Saya nggak mampu. Akhirnya diterima di Al-Jami'ah Al-Islamiyah di Madinah, Saudi Arabia. Ya, karena saya bilang nggak mampu. Bukan saya nggak mau belajar, karena saya nggak mampu. Makanya anak-anakku yang tidak mampu jangan memaksakan diri. Harus tahu diri bahwasanya saya nggak mampu. Mengabdi dulu. Seperti yang diumumkan tadi, ada 38 yang diminta oleh pesantren-pesantren di luar pondok pesantren Ummul Qura ini. 38 anak sudah, 28 sudah diberangkatkan dan semuanya pamit ke saya. Kalau anak-anakku nggak mampu, mengabdi dulu. Nanti tahun depan, setelah ngabdi setahun, tahun depan nanya ke kiainya, bisa kuliah apa tidak? Kalau nggak bisa kuliah, hubungin saya. Mudah-mudahan panjang umur ya, panjang umur, mudah-mudahan. Ya, silakan Pak Dokter, silakan ya. Yang ketiga, jadi mengabdi untuk tahun depannya bisa kuliah gitu ya, mengabdi di pesantren-pesantren. Kemudian bisa langsung bekerja. Jadi kuliah nggak mau, ngabdi nggak mau, sudahlah kerja, wirausaha, silakan ya. Jangan sampai nganggur, putra, jangan sampai nganggur, ya. Apa saja, jualan air nggak apa-apa, air aqua, ya, jualan air di pinggir jalan nggak apa-apa, asal jangan nganggur. Kami paling benci anak-anak yang nganggur itu. Kerjaannya apa kamu? Nganggur, Ustaz. Wah, apa nganggur itu? Jangan nganggur. Apa? Ya. Pesan dan harapan ini anak-anakku semua, jangan minta dihormati dan jangan minta dihargai. Jangan mentang-mentang alumni Ummul Qura sudah bisa bahasa Arab,
bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit, sudah bisa ngaji kitab, lalu minta dihormati, minta dihargai. Jangan. Yang orang-orang yang sudah dihormati, yang dihargai itu orang sudah berbuat banyak, mereka sudah berjasa, maka mereka dihormati, dihargai. Anak-anakku belum apa-apa, jangan minta dihormati dulu, ya. Jangan malu mengajar anak-anak kecil alif, ba, ta, jangan malu. Itu pahalanya luar biasa itu nanti, ya. Jangan malu mengajar anak-anak sholat, ya, biasa sholat itu. Banyak anak-anak enggak sholat, ya. Jangan malu menjadi guru di madrasah ibtidaiyah, maunya di perguruan tinggi aja jadi dosen, jadi guru. Jangan. Nanti kalau anak-anak ibtidaiyah nggak ada yang ngajar, bodoh-bodoh semua nanti, ya, nggak bisa semua ini. Jangan malu menjadi imam dan khotib di masjid yang kecil. Jangan malu berjuang di desa terpencil. Coba bayangkan itu. Anak-anakku tahu di Cipanas, habis Cipanas apa tuh? Habis Cipanas Jonggol terus yang mana? Desa kampung kamu apa? Cianjur. Di Cianjur Selatan tuh berapa orang-orang yang murtad? Iya, berapa tuh orang yang murtad itu masuk? Iya, pendakwah mereka ngajak mereka untuk murtad, untuk masuk agama Kristen. Karena apa? Karena kita lengah, nggak mau berjuang di tempat-tempat terpencil. Mereka mau berjuang di tempat-tempat terpencil. Makanya anak-anakku jangan malu, harus mau berjuang, harus mau berdakwah di tempat-tempat terpencil, ya. Jangan kehilangan semangat karena mengajar murid yang jumlahnya sedikit, nggak semangat. Jangan sungkan membina fakir miskin dan pemulung, ya. Bukalah majelis taklim, ya, dengan pelajaran Riyadhus Shalihin, tafsir Jalalain, Nasoihul Ibad. Insya Allah anak-anakku bisa sudah, ya. Nanti bisa setelah anak-anakku belajar lagi di perguruan tinggi sampai S1, ya bisa. Atau setelah anak-anakku belajar di pondok pesantren. Saya menganjurkan ke Peloso. Yang mau berangkat ke Peloso, anak-anakku putra ngasih tahu saya, nanti dikasih ongkos, ya, kalau perlu diantar. Mengapa? Calon kiai harus dihormati. Yang ke Peloso tuh calon kiai itu. Kalau calon bunyai ada nggak? Bunyai itu istrinya kiai. Istrinya kiai ada nggak? Di Peloso ternyata perempuan ada. Di Peloso itu perempuan ada. Boleh, mau berangkat ke Peloso, kami kasih ongkos aja, dan kami antar. Kalau perlu, kalau jumlahnya banyak, mobil HS pakai, mobil pondok HS itu pakai, ya, untuk nganter anak-anakku ke Peloso. Karena yang di Peloso itu dari Cianjur, pondok pesantren Al-Fatmah itu sudah jadi kiai itu. Di Lampung, Ustadz Andi itu sudah jadi kiai itu, sudah di Jambi, di mana sudah jadi kiai semua itu, yang alumni Peloso. Makanya anak-anakku putra mau jadi kiai, daftar ke Peloso, ya. Kalau Lirboyo sama aja, Lirboyo di kotanya, Peloso di kampungnya, ya. Kalau saya sempat nanti saya yang nganter. Saya sudah sering ke Peloso itu, ya. Jaga akhlak, adab, sopan santun dan tingkah laku anak-anakku. Jangan sombong, ya. Jangan takabur. Harus tawadhu, ya.
tingkatkan ibadah anak-anakku, sholat 5 waktu. Ya, sekarang baru kami khawatir nanti lama di rumah banyak anak-anak malah tidak sholat. Ini yang kami khawatirkan itu. Dulu hanya tidak jemaah ke masjid, padahal kami perhatikan dari kelas 1 sampai kelas 6 biasa berjamaah. Mengapa kok biasa berjamaah, kok di rumah nggak berjamaah? Karena ketika di pesantren Ummul Qura takut kepada bagian peribadatan. Kalau nggak jamaah dikasih sanksi. Begitu sudah nggak ada yang ditakuti, sekarang nggak berjamaah. Jangan, putra, penuhi masjid-masjid itu. Penuhi masjid-masjid itu. Siapa yang akan memenuhi masjid kecuali kamu nanti? Saya jalan ke Jasinga itu. Saya jalan ke Jasinga. Di Jasinga itu ada masjid Baitul Faizin. Begitu asar saya berhenti. Pakai mobil saya sendiri. Nyopir sendiri saya. Wah, ini sudah asar, saya mau ikut berjamaah. Dengar saya adanya di Masjid Baitul Faizin itu, dengar di Jasinga itu. Begitu selesai, saya nyampe, saya ngambil wudhu, mau sholat, mana yang tadi yang adzan? Satu pun nggak ada orangnya. Ya, masjid begitu, mau dibangun begitu, nggak ada yang ngisi. Siapa yang ngisi kalau bukan kamu? Isi itu masjid, ya. Jangan nggak diisi masjid itu. Ya, mulai hari ini isi masjid. Di mana di kampung-kampung isi itu masjid semua. Kalau bukan Ummul Qura, siapa yang mau ngisi masjid? Ya, kamu yang mengerti agama, fadilahnya sholat jamaah itu luar biasa. Ya, 27 kali lipat. Ya, tahajudnya jangan lupa, tasbihnya, istiqomah baca Al-Qur'annya, rotibnya, malam Jumat Yasin dan tahlilnya. Teruskan, taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Jangan marah-marah, putri, jangan marah-marah sama kedua orang tua, ya. Ya, man ahzana walidayhi faqad aqahuma. Barang siapa yang membuat susah kedua orang tuanya, maka dia telah berbuat durhaka kepada keduanya. Jangan. Kalau kamu durhaka, nggak diterima ibadah kamu. Membikin susah, membikin nangis. Nih, dengarkan. Begitu saya belajar di Madinah, duit banyak. Caranya, putra, caranya biar duit banyak. Di Saudi itu kalau musim haji libur 40 hari. 40 hari libur. Ketika libur itu, makanya saya harus banyak teman. Banyak teman saya. Jangan menyendiri. Kalau di luar negeri jangan menyendiri. Bergaul. Teman. Begitu libur, saya pergi ke hotel-hotel. Ketemu dengan teman. Saya bilang sama teman, saya mau kerja. Saya mau bilang sama majikan kamu, saya mau kerja. Langsung dibilang, ya diterima katanya. Bagian apa? Bendahara saya. Karena semua mahasiswa Madinah diterima menjadi bendahara. Saya diterima menjadi bendahara. Sudah berangkat ke Mekah ini, mau haji. Saya di Mekah nggak ada keluarga, nggak ada tempat, nggak ada apa. Bagaimana caranya? Berangkat aja saya. Begitu nyampe ke Mekah, cari lagi hotel. Wah, teman saya ini bilangin saya mau kerja. Dibilangin dengan teman saya, diterima. Saya terima lagi, bendahara lagi. Saya bilang, mahasiswa Madinah. Iya, mahasiswa Madinah paling dipercaya. Jadikan bendahara lagi. Nggak repot zaman saya loh. Ya, sekali kerja berapa itu? Ya, gajinya. Kita dapat beasiswa. Begitu banyak kan pulang. Setiap tahun pulang. Kalau lulus, makanya kalau mau keluar negeri, otaknya yang jayyid jiddan mumtaz. Jangan makbul ke luar negeri.
makbul ke luar negeri, yang nyuruh siapa? Iya, otaknya cerdas baru ke luar negeri. Kalau otaknya ya bukan saya menghina makbul, jangan. Nanti begitu nggak lulus umpama 10 mata pelajaran, 9 lulus, 1 nggak lulus, dipulangkan. Kalau dipulangkan mau apa kamu? Ada nggak yang dipulang? Ada banyak. Kalau dipulangkan, kalau lulus dikasih tiket kemana maunya. Saya ngambil tiket ke Papua, nggak apa-apa kok, hak saya kok ke Papua, ke Denpasar. Begitu saya pamit, nih dengarkan, begitu saya pamit, Pak mau ke Denpasar Pak, kata ayah saya, jangan, karena orang tua itu tahu Denpasar itu tempat telanjang orang-orang telanjang itu, makanya saya nggak diizinkan. Begitu nggak diizinkan, saya robek aja sudah tiket itu. Mau ke Denpasar saya pamit dulu. Iya, makanya harus taat dan berbakti kepada kedua orang tua, hindari masalah-masalah khilafiyah. Jangan bicara masalah khilafiyah, ya, utamakan persatuan dan kesatuan. Jadilah berkat umat. Nih, di atas tuh orang Muhammadiyah itu, di atas kita ini mau masuk sini orang Muhammadiyah, musolanya tuh Muhammadiyah yang meresmikan saya. Saya bilang ketika meresmikan, di sini tidak kunut, teruskan min ahli sunnah wal jamaah. Kalau mau kunut ke bawah ke Ummul Qura, iya, di sini nggak tahlilan, teruskan. Kalau mau tahlilan ke bawah, turun ke Ummul Qura, gitu saya. Silakan aja, teruskan. Nggak ada, semua ada dalilnya loh. Jangan gampang-gampang ini mengejek paham-paham lain, ya. Kalau nggak ngerti agama, diem aja lah, nggak usah nyinggung-nyinggung masalah khilafiyah. Kalau sudah ngerti boleh. Mana di Arab ada yang berantem? Karena mereka paham semua, ya. Buya Hamka ketika digontor, ya, gimana? Buya Hamka ikut kunut, padahal dia nggak kunut. Apa? Takriman, takziman, menghormat pahamnya gontor. Iya. Ketika Imam Syafi'i ke rumahnya Imam Abu Hanifah, dia nggak kunut. Imam Syafi'i menghormat, saling hormat, menghormati. Apa? Nggak ada. Yang mau untuk berantem tuh nggak ada. Harus bersatu. Saya diundang ke Mafazah. Mafazah itu bukan kita pahamnya, nggak ada. Saya diundang ke sana, nggak ada berantem, saya nggak ada, akur semua, akur, nggak ada berantem. Makanya anak-anakku nanti di masyarakat tidak usah membicarakan masalah-masalah khilafiyah, jauhkan ya masalah khilafiyah, utamakan persatuan dan kesatuan. Jadilah berkat umat. Iya, harus direkatkan umat, disatukan umat, jangan dipecah umat itu. Itu saja barangkali yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.